Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Raihan Nugroho dengan NIM 210180181. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan konsep Big Data dalam perspektif media sosial dan pemasaran online. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, kita akan membahas materi yang pertama. Apa itu Big Data? Dalam jurnal yang berjudul Pentingnya Keamanan Data dalam Intelijen Bisnis, Big Data adalah konsep yang mengacu pada data dalam jumlah yang sangat besar, di antaranya data terstruktur, semi-terstruktur, dan data tidak terstruktur, serta memiliki potensi besar untuk dieksplorasi guna memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Kemudian kita berlanjut ke materi yang kedua. Karakteristik Big Data. Big Data memiliki karakteristik khusus seperti volume, velocity, variety, veracity, dan value. Setiap karakteristik ini menjelaskan bagaimana data yang sangat besar tersebut dapat dihasilkan, diolah, dan dimanfaatkan. Yang pertama, volume atau jumlah data yang sangat besar. Contohnya, setiap detik Twitter menghasilkan ribuan tweet yang perlu dianalisis untuk mendapatkan wawasan tentang tren atau opini publik. Yang kedua, ada variety atau keragaman jenis data. Contohnya, data dari media sosial dapat berupa teks atau komentar, gambar atau foto, video, dan suara yang semuanya memiliki potensi untuk dianalisis. Yang ketiga, ada velocity atau kecepatan data dihasilkan dan dianalisis. Contohnya, pembaruan status di Facebook atau Twitter terjadi secara real time, sehingga data harus dianalisis segera untuk memberikan tanggapan atau strategi bisnis yang tepat. Yang keempat, ada veracity atau keakuratan dan kualitas data. Contohnya, data dari pengguna media sosial yang valid dan dapat dipercaya akan memberikan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan data yang tidak konsisten atau bias. Yang kelima, ada value atau nilai bisnis dari data. Contohnya, dengan menganalisis data perilaku konsumen, perusahaan dapat memprediksi preferensi konsumen dan mengoptimalkan penjualan melalui strategi pemasaran yang lebih efektif. Setelah itu, kita lanjut ke materi yang ketiga. Peran media sosial dalam menghasilkan Big Data. Media sosial menjadi sumber utama Big Data karena aktivitas pengguna menghasilkan informasi yang berlimpah. Setiap aktivitas online seperti postingan, komentar, like, dan share menghasilkan data yang dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Ada 4 peran media sosial dalam menghasilkan Big Data. Yang pertama itu konten pengguna. Contohnya, postingan tentang produk tertentu atau komentar dalam sebuah diskusi online dapat dianalisis untuk memahami preferensi pengguna atau sentimen terhadap merek. Yang kedua, ada interaksi pengguna. Contohnya, banyaknya like dan mention pada postingan produk tertentu bisa menunjukkan popularitas dan daya tarik konten tersebut di kalangan audiens. Yang ketiga, ada data biodata. Contohnya, pengiklan dapat menargetkan iklan kepada kelompok usia tertentu di kota tertentu berdasarkan data biodata pengguna media sosial. Dan yang terakhir, data perilaku. Contohnya, pengguna yang sering berinteraksi dengan konten teknologi atau merek tertentu dapat dianalisis untuk menawarkan produk yang relevan, seperti gadget terbaru ataupun aplikasi digital. Selanjutnya, materi yang keempat. Potensi Big Data dalam pemasaran online. Dalam jurnal berjudul Peran Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis Melalui Analisis Big Data memiliki potensi besar dalam pemasaran online, seperti memprediksi tren konsumen dan menganalisis masalah secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan Big Data, perusahaan dapat mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar serta mengoptimalkan strategi pemasaran. Ada 4 potensi Big Data dalam pemasaran online. Yang pertama, personalisasi konten. Contohnya, Netflix merekomendasikan film atau serial TV berdasarkan riwayat tontonan pengguna, sehingga setiap pengguna menerima rekomendasi yang berbeda sesuai preferensinya. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Contohnya, e-commerce seperti Amazon menggunakan data pembelian untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan preferensi produk, seperti pelanggan yang sering membeli gadget atau pakaian. Yang ketiga, ada memprediksi tren konsumen. Contohnya, perusahaan fashion dapat menganalisis data penjualan dan pencarian produk untuk memprediksi tren busana yang akan diminati di musim mendatang. Dan yang terakhir, pengoptimalan kampanye iklan. Contohnya, Google Ads
Google Ads menggunakan data pencarian dan perilaku browsing pengguna untuk menampilkan iklan yang lebih relevan sehingga meningkatkan tingkat konversi dan efisiensi anggaran iklan. Dan yang terakhir, materi kelima. Potensi Big Data dalam media sosial. Big Data memiliki potensi besar dalam media sosial, seperti memahami perilaku pengguna secara mendalam dan memantau tren yang berkembang secara real-time. Dengan Big Data, perusahaan dapat menganalisis sentimen konsumen terhadap merek atau produk, mengidentifikasi pola interaksi sosial, serta menyesuaikan konten dan kampanye pemasaran dengan lebih efektif. Selain itu, Big Data memungkinkan pengoptimalan strategi engagement dan peningkatan loyalitas pengguna melalui analisis preferensi individu di berbagai platform media sosial. Ada 3 potensi Big Data dalam media sosial. Yang pertama, ada menganalisis sentimen pengguna atau analisis sentimen. Yang kedua, mengidentifikasi tren terbaru di kalangan pengguna. Yang terakhir adalah memahami perilaku dan interaksi pengguna. Baik, dari 5 materi yang sudah kita bahas di atas, terdapat kesimpulan yang dimana Big Data memiliki peran penting dalam media sosial dan pemasaran online, di mana data besar yang terdiri dari berbagai jenis data dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Media sosial menjadi sumber utama Big Data, menghasilkan data dari aktivitas pengguna seperti postingan, interaksi, dan preferensi. Dalam pemasaran online, Big Data memungkinkan personalisasi konten, penargetan audiens yang lebih tepat, dan optimasi kampanye, sehingga perusahaan dapat memahami konsumen dengan lebih baik, memprediksi tren, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.